Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta siswa-siswi Sekolah Bodhidharma yang hari ini mengikuti kegiatan live streaming kebaktian bersama melalui online. Marilah pertama-tama kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih berkesempatan untuk melakukan karma baik, yaitu bersama-sama melakukan kebaktian, mendengarkan dharma untuk meningkatkan keyakinan kita dan berlatih untuk mempraktikkan dharma ajaran Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menguraikan tentang makna 3 perlindungan. Kita sebagai umat Buddha pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah 3 perlindungan yang sering atau selalu kita lafalkan ketika kita melakukan puja bakti, menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ketika pertama kali kita memutuskan untuk berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, pastinya kita memiliki suatu tekad dan keyakinan yang kuat agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa mempelajari Dharma sesuai ajaran dari Buddha. Nah, kita mulai dari pernyataan yang pertama, yaitu berlindung kepada Buddha. Di sini pernyataan berlindung kepada Buddha bukan berarti kita menuhankan, ya. Misalnya ketika di rumah, ya, kita memiliki suasana yang rumah saya ini rumah tua, nah supaya menghalau hal-hal yang tidak baik, kasat mata misalnya, oh jadi saya meletakkan rupang Buddha di rumah supaya aman. Namun rupang Buddha tersebut cuma diletakkan saja, ya. Sedangkan kita tidak pernah membaca parita atau kita kurang berbuat baik misalnya. Jadi tidak ada kegiatan baik yang kita lakukan. Nah, itu percuma, ya. Jadi lebih berlindung kepada Buddha lebih bermakna atau bisa kita maknai bahwa Buddha adalah guru kita, ya, seseorang yang sudah berlatih dengan keras, ya, melatih dirinya sehingga sampailah pada nibbana. Beliau bisa mencapai pembebasan karena kerja keras beliau. Beliau berlatih bahkan
dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya beliau mampu untuk mencapai kesempurnaan. Nah, ketika beliau sudah berhasil dan mencapai gelar Buddha itu sendiri, beliau punya tujuan mulia untuk mengajarkan apa yang sudah beliau dapat, apa yang beliau ketahui, ya, untuk makhluk-makhluk, semua makhluk. Nah, pasti anak-anak juga sudah pernah mendengar dan bahkan sering diceritakan mungkin ya tentang kronologi kehidupan Sang Buddha, bahwa ketika Pertapa Gautama sudah mencapai penerangan sempurna, beliau bingung ya, ragu, apakah kebenaran yang saya capai ini bisa diterima oleh makhluk lain atau oleh semua makhluk. Maka Brahma Sahampati memohon kepada Buddha ya agar bersedia mengajarkan dharma kepada para dewa, para manusia yang ada yang memiliki sedikit debu di matanya. Mereka juga ingin bisa terbebas dari penderitaan. Nah, jadi ketika kita memaknai, kita berlindung kepada Buddha. Kita bisa memaknai berlindung kepada Buddha ini bahwa kita meneladani sikap-sikap ya atau ajaran yang sudah Buddha ajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita sudah perilaku kita sesuai dengan ajaran Dharma, nah kita akan merasa nyaman untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita terlahir menjadi seorang manusia, kita harus siap menghadapi yang namanya duka. Nah, duka itu kan diartikan ketidakkekalan, ketidakpastian, selalu berubah. Sedangkan kita manusia memiliki yang namanya tanha atau keinginan, ya. Nah, ketika kita memiliki keinginan ini bisa memicu yang namanya ketidakpuasan, kesedihan, gelisah, lalu hal-hal yang negatif lainnya. Nah, seseorang yang memiliki kegelisahan, lalu kekhawatiran, ketakutan, ya, memerlukan sosok sebagai pelindung. Ya, jadi kita memiliki rasa takut, kita ingin memiliki sosok pelindung. Nah, ketika kita menjadi umat Buddha, yang pertama kita berlindung kepada Buddha, ya, sifat-sifat kebudaannya. Karena seperti yang kita tahu, Buddha sudah maha parinibbana. Maka yang kita teladani sekarang ini adalah ajaran-ajaran dari Buddha yang sudah diwariskan kepada kita semua. Nah, untuk pernyataan yang kedua adalah berlindung kepada Dharma. Nah, melihat dari cerita tadi bahwa ketika seseorang merasa takut, gelisah, ya, merasa ragu, pada zaman dahulu orang-orang yang belum memiliki kepercayaan, ya, mereka pergi ke gunung-gunung, ke laut, ke goa-goa bahkan ya, atau mereka ada yang memberikan sesajian di pohon-pohon besar
atau pohon-pohon yang sudah tua yang bertujuan untuk berlindung. Jadi mereka meminta perlindungan, mereka meminta permohonan untuk meringankan rasa penderitaan mereka. Nah, mungkin bahkan pada saat ini pun ada yang masih melakukan seperti itu. Tapi kita sebagai umat Buddha, ya, kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, karena kita mempunyai dharma, mempunyai ajaran-ajaran Buddha yang sangat banyak bisa menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, maka dari itu, untuk yang kedua, kita menyatakan berlindung kepada dharma. Dharma yang memiliki arti ajaran Buddha. Ajaran Buddha seperti yang kita tahu sangat banyak, ya. Tripitaka itu sangat banyak. Jadi kita tidak kekurangan bahan untuk belajar, ya. Nah, karena sepanjang hidup kita, kalau kita mau mempelajari dharma, kitab suci kita Tripitaka, nah itu tidak akan habis, ya. Banyak sekali ajaran-ajaran Buddha. Nah, tapi yang paling kita pahami, ya, yang paling nyantol di kehidupan kita sehari-hari, ya, yaitu kita harus sesuai dengan Pancasila Buddhis, ya. Kita sebagai umat awam, ketika melakukan kegiatan sehari-hari kita sesuai dengan Pancasila Buddhis. Nah, selain itu kita juga harus melakukan perbuatan baik kita melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Nah, jadi kata berlindung itu bukan berarti kita pasif, ya. Oh, saya sudah berlindung kepada Buddha kok. Saya sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, kepada Dharma. Tapi perilaku kita, kegiatan sehari-hari kita belum mencerminkan perilaku yang baik. Belum sadar dan bahkan lebih cenderung ke hal yang negatif, ya. Walaupun kita sudah menyatakan berlindung, kalau perilaku kita ke hal-hal yang negatif, maka tidak mungkin karma atau akibat yang berbuah pada kehidupan kali ini adalah hal-hal yang buruk juga. Nah, maka dari itu kembali lagi, mulai dari pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita harus penuh kesadaran dan mencerminkan untuk kebaikan. Nah, sebisa mungkin kita harus menghindari hal-hal yang tidak baik, apalagi sampai melanggar Pancasila Buddhis. Nah, itu adalah pernyataan perlindungan kepada Dharma. Buddha sendiri berkata bahwa jika ingin mengenal Dharma, maka datang dan buktikan, ya. Jadi bukan datang dan langsung percaya, tapi silahkan dibuktikan apakah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Buddha bisa bermanfaat untuk diri kita, ya, bisa berguna untuk diri kita atau tidak. Jadi tidak harus dipaksaan percaya, tapi kita sendirilah yang bisa merasakan apakah yang kita pelajari, yang kita lakukan itu berguna atau bermanfaat untuk kita. Nah, demikianlah
pernyataan yang kedua kita memaknainya, ya. Kita bisa melaksanakan dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa menjadi manusia yang sadar setiap saat, berkeyakinan, dan jika kita sudah selalu berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, nah kita sudah terlindungi dengan sendirinya, ya. Dan kita sebenarnya bisa melindungi diri kita sendiri, ya. Kita tidak harus bergantung kepada orang lain, karena diri kitalah yang harus secara sadar untuk bisa melindungi diri kita sendiri dengan berpedoman dengan keteladanan Buddha, nah, dan mempraktekkan ajaran Dharma. Lalu pernyataan yang ketiga adalah aku berlindung kepada Sangha. Sangha di sini adalah seperti yang kita tahu merupakan perkumpulan para bikhu dan bikkhuni. Nah, dari ketika Buddha masih hidup, ya, ketika Buddha masih mengajar sendiri, sudah ada pasamuan sangha, ya. Jadi Buddha mentahbiskan murid-muridnya untuk bisa menjadi bikhu atau bikkhuni supaya bisa berlatih, ya, untuk mengikuti ajaran Buddha dengan meninggalkan kehidupan keduniawian. Nah, setelah Buddha wafat, para bikhu dan bikkhunilah yang bertugas, ya, untuk mengajarkan dharma, melestarikan dharma, ya, kepada setiap umat Buddha. Nah, jadi anak-anak pasti sudah tahu, ya, beberapa murid utama Sang Buddha, ya, yang seperti Ananda, Mahakassapa, dan yang lainnya yang memiliki keahlian untuk membabarkan ajaran Buddha sampai akhirnya ajaran-ajaran Buddha itu bisa ditulis kembali. Nah, karena pada zaman dulu belum ada alat tulis ataupun percetakan, nah sehingga harus lisan diulang kembali, ya, dari mulut ke mulut. Nah, diulang kembali oleh para sangha, oleh bikhu ataupun bikkhuni. Nah, kalau pada zaman saat ini karena sudah modern, ya, kita bisa belajar dharma melalui media apa saja, ya, mulai dari media buku ataupun media elektronik. Bahkan sekarang kita kalau lebih praktis bisa melihat dari YouTube, ya, kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah atau dhammadesana tentang ajaran-ajaran Buddha melalui YouTube. Nah, para bikhu sekarang sudah banyak ada rekaman ketika menyampaikan dhammadesana, ya. Nah, itu juga bagus untuk kita dengarkan. Nah, inilah pernyataan bahwa kita berlindung kepada Sangha, bahwa dalam arti kita sebagai umat Buddhis, ya, umat Buddha, kita bisa belajar dharma melalui para sangha, para bikhu, ya. Jadi misalnya kita mau
belajar dharma, bertanya tentang ajaran dharma, atau kurang mengerti tentang sutta-sutta atau Dhammapada, nah, mengartikan ajaran-ajaran Buddha itu, kita bisa menemui bikhu ya yang ada di wihara. Ya, biasanya ada ya yang tinggal di wihara untuk membimbing umat Buddhis. Nah, kita bisa berdiskusi, menghadiri puja bakti Dhammatalk yang diadakan di wihara. Nah, kita bisa berdiskusi atau bertanya kepada para bikhu atau sangha. Nah, dengan demikian kita akan banyak tahu atau bisa mengupdate ilmu-ilmu tentang pengetahuan dharma kita, ya. Nah, kenapa? Karena memang kita harus berlatih, ya. Kadang karena kesibukan kita, kegiatan kita merasa tidak mempunyai cukup waktu, ya. Bahkan untuk baca parita saja kadang tidak sempat gitu. Nah, tapi kalau kita tidak melatih dan tidak membiasakan memiliki kesadaran, maka nanti lama-lama kita tidak ada waktu, jadi terlewat begitu ya. Jadi tahu-tahu ternyata saya di umur segini, di umur 50 tahun misalnya, kok saya ke wihara bisa dihitung, saya baca berita bisa dihitung. Nah, sayang waktunya. Saya tidak pernah baca buku dharma atau tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramah, sehingga hanya sedikit pengetahuan dharma yang kita miliki. Sedangkan pengetahuan dharma itu sangat banyak yang bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, saudara-saudari serta anak-anak semuanya, marilah kita, jika kita sudah punya keyakinan dan kita sudah menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, bukan berarti kita menjadi pasif, ya. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi diri kita sendirilah yang harus aktif melatih diri, mencari tahu, ya, belajar dharma supaya pengetahuan kita bertambah. Dan yang paling penting, karena Buddha sendiri juga mengajarkan kita untuk berlatih kesadaran dengan meditasi. Nah, kita juga bisa menyempatkan waktu untuk berlatih meditasi di dalam kehidupan sehari-hari. Memang dengan kegiatan sehari-hari kita, kita harus pandai mengatur waktu, itu ya. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Ya, minimal kita sudah melaksanakan kebaktian rutin, ya. Kita membaca parita dengan sungguh-sungguh, mengatakan berulang, ya, menyatakan berulang pernyataan berlindung kita, ya, mengulang tentang ajaran-ajaran dharma. Nah, kita pahami, maka kita bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa demikian uraian tentang 3 perlindungan yang saya sampaikan. Semoga uraian yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.